Taufik Hidayat, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, hari ini Nenek Elina, lansia mengalami pengusiran paksa dari rumahnya di Surabaya, Jawa Timur, menjalani pemeriksaan oleh polisi. Nenek Elina diperiksa sebagai saksi atas kasus pengusiran paksa dirinya yang dilakukan oleh sekelompok orang. Pantauan tim liputan Berita 1, Nenek Elina tiba di gedung Direskrimum Polda Jawa Timur sekitar pukul 11 siang. Nenek Elina datang bersama dengan kuasa hukumnya serta 3 orang lain yang saat kejadian pengusiran ia berada dalam rumah Nenek Elina. Diketahui pengusiran itu dilakukan oleh Samuel bersama dengan sejumlah oknum ormas pada 6 Agustus silam. Usai diperiksa, baik Nenek Elina maupun kuasa hukum menyebut pertanyaan-pertanyaan pemeriksaan hari ini terkait peristiwa pengusiran paksa yang dialami oleh Nenek Elina. Nenek Elina juga menegaskan ia memiliki surat letter C yang ia tujukan kepada Samuel, namun tak diindahkan. Diperiksa 4 orang, Bu Elina, terus kemudian Pak Iwan, kemudian Bu Joni, Bu Maria ini, terus satu lagi Bu Muslimah. Jadi apa itu namanya, penghuni rumah tersebut. Kalau Bu Joni ini kan kebetulan kerabatnya Bu Elina. Yasin itu dari rombongan PAN itu pakai baju merah bilang dari apa tulisannya itu loh. Tulisannya itu tulisan apa? Apa namanya Madas. Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Ya, dari nah itu yang nyuruh ngangkat saya untuk keluar. Nggak boleh masuk ke dalam. Saya terus disuruh diangkat orang 4, kaki 2, tangan 2. Pemirsa, kita perbarui informasi terkait dengan pemeriksaan Nenek Elina hari ini di Mapolda Jawa Timur. Sudah ada kontributor Berita 1, Nanda Andrianta di sana. Halo, selamat sore Nanda. Apa saja yang ditanyakan oleh penyidik kepada Nenek Elina selain kronologi pengusiran paksa yang dialami oleh dirinya? Ya, selamat sore Ezra. Saya laporkan saat ini saya sedang berada di Polda Jawa Timur, tepatnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum, di mana sampai sore ini pukul 4.46 sore, Nenek Elina atau Nenek Elina Wijayanti, nenek berusia 80 tahun, sedang menjalani proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian Krimum Polda Jatim. Untuk pertanyaan seputar yang ditanyakan oleh penyidik ke Nenek Elina, seperti yang Anda sampaikan tadi Ezra, seputar kronologi kejadian pengusiran paksa, kemudian siapa-siapa saja, kemudian yang terlibat dan tampil begitu saat pengusiran paksa oleh Nenek Elina. Namun sejauh ini dari informasi yang kami dapatkan atau saya dapatkan masih bersifat prematur karena Nenek Elina sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan terhitung sejak pukul 11 sore tadi, maksud kami 11 siang tadi hingga saat ini. Seperti itu, Ezra. Iya, dari pemeriksaan ini apakah sudah bisa dikonfirmasi terkait adanya intimidasi yang diterima oleh Nenek Elina sebelum akhirnya ia diusir paksa dan dilakukan oleh oknum ormas? Ya, baik Ezra, dari hasil wawancara saya tadi dengan Nenek Elina, jadi sebelum peristiwa pengusiran paksa tanggal 6 Agustus 2025 silam itu, tanggal 5 malam, Nenek Elina sempat didatangi oleh Samuel dan kawan-kawan oknum organisasi masyarakat tersebut untuk meminta Nenek Elina untuk segera pergi dari rumah yang ia klaim tersebut. Namun Nenek Elina menunjukkan bukti kepemilikan surat rumahnya, yaitu berupa letter C. Namun saat itu terjadi perdebatan di mana Nenek Elina menunjukkan surat kepemilikannya letter C tersebut, namun dari pihak Samuel tidak bersedia memberikan atau memperlihatkan. Menurut versi Nenek Elina tidak bersedia untuk memperlihatkan ke Nenek Elina, sehingga sampai hari ini Nenek Elina belum juga mengetahui
kepemilikan apa yang dimiliki oleh Samuel, seperti itu Ezra. Baik Nanda, terkait dengan pemeriksaan hari ini, siapa saja saksi yang sudah dimintai keterangan maupun juga saksi lain yang dijadwalkan juga akan dimintai keterangannya? Dari pantauan saya di lapangan, Ezra, ada 4 orang yang dianggap sangat mengetahui peristiwa pengusiran 6 Agustus 2025 tersebut, yaitu ada 4 orang, termasuk Nenek Elina, kemudian ada yang bernama Ibu Joni, kemudian Ibu Muslimah, dan kemudian ada Bapak Iwan. 4 orang tersebut termasuk Nenek Elina saat itu sedang berada di rumah saat pengusiran paksa oleh oknum ormas tersebut. Namun tadi saya juga sempat bertanya-tanya atau mewawancarai Nenek Elina, di mana beliau menceritakan detail peristiwa pengusiran tersebut, bahwa saat peristiwa pengusiran tersebut ada 4 orang oknum ormas berbaju merah yang belakangan disebut sebagai Madas, seperti itu. Ada 4 orang, 2 orang memegangi tangan kanan kiri Ibu Elina, kemudian 2 orang lagi memegangi kaki kanan kiri Ibu Elina, sehingga dapat saya gambarkan pengusirannya begitu sadis begitu menurut penglihatan pengamatan kami, seperti itu Ezra. Baik, terima kasih Nanda atas laporannya dan selamat kembali bertugas.